Bapak Mama, saudara-saudari yang hadir saat ini semua, shalom. Sekali lagi, shalom. Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan, siapa yang pernah garap orang pung sawah atau orang pung kebun? Pasti di antara kita ada Bapak Mama, pasti ada. Begini Bapak Mama, antara pemilik kebun atau pemilik sawah dan penggarap, sebenarnya siapa yang lebih berkuasa? Pemilik Bapak Mama. Kita kan hanya pinjam pakai. Kalau penggarap, dia hanya pinjam saja. Itu berarti Bapak Mama, kalau yang namanya pinjam, hanya pakai sebentar saja, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Kalau tergantung pemilik itu sawah, pemilik kebun, percayakan lagi kepada kita sebagai penggarap. Dan ingat, kalau kita sebagai penggarap, berarti kita harus bagi hasil, tergantung kesepakatan. Tetapi jika kalau kita dapat hasil dan tidak membagi hasil itu kepada pemilik sawah atau pemilik kebun sesungguhnya, pasti pemilik itu dia akan kecewa. Apalagi Bapak Mama kita menjadi penggarap, seolah-olah berkuasa atas tanah atau sawah yang kita garap. Padahal kita hanya pinjam pakai. Jadi Bapak Mama, ada syarat bagi penggarap-penggarap, baik itu kebun dan baik itu kita garap sebagai orang punya sawah. Jadi kita harus posisikan bahwa kita ini hanya pinjam pakai orang punya tanah. Berarti pemilik sesungguhnya bukan itu penggarap, karena ada orang lain. Dalam cerita teks ini omong soal penggarap-penggarap kebun anggur. Kalau kita perhatikan di Perjanjian Lama, di Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Itu juga omong soal kebun anggur. Yesaya sebagai nabi, dia menggambarkan Tuhan Allah itu sebagai kebun anggur. Ya, jadi dalam Yesaya pasal 5 itu, Yesaya menggambarkan Tuhan Allah itu sebagai kebun anggur. Dan kebun anggur itu adalah Israel. Jadi pemilik kebun anggur itu adalah Tuhan, dan kebun anggur itu sendiri adalah Israel. Tetapi dalam cerita Yesaya itu, pemilik kebun anggur yaitu Tuhan, dia mengharapkan atau menginginkan Israel itu menghasilkan buah yang manis. Tetapi rupanya yang mereka hasilkan itu adalah sangat asam. Tidak sesuai dengan Tuhan, pemilik anggur sesungguhnya punya mau atau punya kehendak. Kalau kita baca di ayat ke-7 dalam Yesaya pasal 5 itu, ada kelaliman, ada kecurangan, ada kesombongan. Maka di situ disebut bahwa mereka menghasilkan anggur asam, bukan anggur yang manis. Nah, bagaimana dengan teks kita hari ini? Dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 33 sampai dengan 45. Berbicara tentang perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Nah, ini omong soal tuan tanah. Tuan tanah ini adalah
dia pemilik itu kebun anggur, dia mempersiapkan segala sesuatu. Dia buat habis itu kebun, dia tanam anggur. Setelah dia tanam anggur, Bap Mama, dia pagar keliling. Supaya apa? Binatang-binatang liar itu jangan masuk. Artinya bahwa itu tanaman, itu anggur itu dia harus subur dan memberi buah, memberi hasil supaya orang menikmati. Lalu kemudian dia buat menara, artinya dia buat rumah, dia mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Lalu kemudian dia setelah mempersiapkan, dia mau percayakan kepada penggarap-penggarap untuk masuk supaya kerja di situ. Lalu kemudian tuan kebun anggur ini dia pergi ke tempat yang lain. Artinya Bapak, Mama, saudara-saudari, tuan tanah ini atau tuan kebun ini, dia mempercayakan, dia menaruh harapan kepada penggarap-penggarap kebun anggur ini, supaya mereka bekerja dengan tanggung jawab. Dan hasil itu, penggarap-penggarap kebun anggur jangan hanya menikmati untuk diri mereka sendiri. Mereka harus berbagi. Dan mereka harus sejujurnya mengatakan bahwa hasilnya kami dapat sekian. Tetapi, Bap Mama, saudara-saudari, rupanya sang tuan harapannya itu sirna. Tidak sesuai dengan yang ia harapkan. Ternyata penggarap-penggarap kebun anggur ini mereka kerja tidak benar. Mereka kerja tidak betul. Sehingga Bap Mama, pemilik kebun anggur ini dia utus hamba-hamba. Kalau kita lihat dalam bacaan kita saat ini di ayat 35. Dia utus hamba-hamba untuk pergi. Nah, hamba-hamba ini adalah nabi utusan Tuhan. Jadi tuan kebun anggur ini adalah Tuhan sendiri. Lalu kemudian hamba-hamba ini pergi. Nabi-nabi ini pergi untuk memperhatikan. Justru mereka rasa tidak nyaman. Apa yang mereka lakukan, penggarap-penggarap terhadap hamba-hamba ini? Yang mereka lakukan adalah apa? Mengusir mereka keluar dari kebun anggur. Bahkan ada yang dibunuh. Dan pemilik kebun anggur ini tidak berhenti saat itu juga. Dia suruh anaknya lagi. Karena berpikir bahwa anaknya itu kalau pergi, pasti penggarap-penggarap kebun anggur itu akan segani, akan takut. Karena ini dia juga masuk pemilik, karena ini pemilik kebun anggur pun anak. Tetapi rupanya juga tidak demikian, Bap Mama. Anak dari pemilik kebun anggur juga dibunuh, lalu dilempar keluar. Karena apa? Mereka bilang kita bunuh dia, kita habisi dia, supaya dia jangan menjadi ahli waris, hak milik. Jadi mereka mencoba untuk melenyapkan anak dari pemilik kebun anggur. Jadi Bap Mama, saudara-saudari, pemilik kebun anggur ini adalah Tuhan. Hamba-hamba ini adalah utusan atau nabi yang diutus oleh Tuhan. Anak yang dibunuh adalah Yesus Kristus. Bap Mama, saudara-saudari, siapakah itu penggarap kebun anggur? Kebun anggur ini adalah tokoh-tokoh atau pemimpin agama Yahudi. Kalau kita baca dalam teks kita di ayat 45, penggarap-penggarap itu adalah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Bayangkan Bap Mama, mereka adalah tokoh-tokoh agama, mereka ini adalah pemimpin yang ada di Bait Allah. Mereka ini lupa diri. Mereka itu dipercayakan untuk urus itu kebun anggur. Tetapi seolah-olah mereka mau merampas
hak Tuhan, hak dari pemilik kebun anggur. Mereka merampok, mereka membunuh. Bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ada resiko ya bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, termasuk imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Kalau di ayat 41 Bapak Mama, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dari kebun anggurnya. Ya. Jadi Allah juga melihat penggarap-penggarap ini kalau kerja tidak benar, kerja dan merugikan, tidak bertanggung jawab, Allah punya hak untuk membinasakan mereka. Ya. Karena Allah mempercayakan mereka untuk urus itu kebun anggur. Tetapi yang mereka lakukan adalah menyimpang dari jalan Tuhan. Bapak, mama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Teks ini mau menggambarkan kepada kita bahwa gereja itu adalah kebun anggur. Ya, gereja itu adalah kebun anggur. Tuhan Allah yang menjadi pemilik kebun. Maka dalam melaksanakan pelayanan harus sesuai dengan Tuhanku mau. Kalau Tuhan sudah mempercayakan Bapak, Mama, saudara-saudari untuk bekerja di ladang Tuhan, kita sebagai pemimpin, maka kita harus apa? Merawat. Kita harus memelihara. Kita harus menjaga tugas yang Allah percayakan kepada kita. Kalau teks ini Bapak Mama, penggarap-penggarap ini, imam-imam kepala, orang-orang Farisi, mereka tidak merawat kebun anggur yang dipercayakan oleh Tuhan. Mereka merusak, bahkan mereka mencoba untuk mengambil hak milik dari Tuhan itu sendiri. Nah, kita Bapak Mama yang terkasih, kita presbiter dianggap sebagai penggarap kebun anggur. Penatua, diaken, pengajar, koster, badan-badan pengurus di UPP, kita ini adalah penggarap kebun anggur. Kita dipercayakan oleh Tuhan untuk bekerja di ladangnya. Pertanyaan bagi kita, apakah kita merawat jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita? Apakah kita merawat ini pelayanan dengan baik, penuh dengan cinta kasih atau tidak? Bapak Mama, dalam teks ini, kebun anggur itu adalah Allah. Dia mempersiapkan segala sesuatu karena kasih-Nya. Kebun, lahan Dia siapkan, pagar Dia siapkan supaya ada musuh yang masuk tidak bisa, lawan masuk tidak bisa, semua Dia siapkan. Tetapi tinggal bagaimana kita sebagai pekerja atau penggarap bekerja dengan tanggung jawab. Bapak Mama, kalau kita dipercayakan oleh Tuhan untuk bekerja, kita jangan jadi pembangkang. Kalau dalam teks ini Bapak Mama, mereka mencoba melawan hamba-hamba yang Tuhan utus untuk datang, bahkan anaknya pun juga rela dibunuh. Jadi Bapak Mama, minggu ini adalah minggu pertama, minggu sengsara. Kita diingatkan oleh kasih Allah. Ketika Dia memberi anaknya datang ke dunia, bukan hanya dibenci. Makanya dalam perumpamaan saat ini,
anak juga dibuang dan dilempar. Hamba-hamba juga ada yang dibunuh, ada yang diusir keluar dari itu kebun anggur. Jadi cerita ini mau menggambarkan, mengingatkan kepada kita Bapak Mama sebagai pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Pasti ada tantangan, ada hambatan yang kita alami. Bapak Mama mau bertahan atau tidak, itu menjadi pilihan bagi kita. Bekerja bertanggung jawab atau tidak. Tetapi ingat, kalau bekerja tidak bertanggung jawab dengan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan, ia akan membinasakan. Tuhan akan membinasakan. Dan Tuhan juga akan menggantikan orang lain yang lebih baik, yang lebih bertanggung jawab di dalam pelayanan. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, sekarang pertanyaan bagi kita adalah, kita menerima atau menolak Yesus dalam hidup? Pilihan itu ada pada kita. Tetapi kalau kita ingat dalam Mazmur pasal 36 ayat 8, betapa berharga kasih setiamu ya Allah. Kasih Allah itu sangat berharga. Bukan kasih Allah itu murahan Bapak Mama. Kalau kita sudah berkeputusan bahwa menerima Yesus, bukan menolak Yesus, apa yang kita lakukan? Kalau kita sudah siap bahwa kita mau menerima Yesus, karena kasihnya sangat besar bagi Bapak Mama, saudara-saudari dan saya, kita bekerja harus total. Kita merawat, memelihara umat yang Tuhan percayakan. Ingat, kalau ketika kita urus, Tuhan punya pekerjaan, Tuhan punya pelayanan, Tuhan juga akan urus kehidupan kita. Jadi jangan bilang kalau kita urus pekerjaan Tuhan kita rugi. Tidak. Dalam teks ini Bapak Mama, di ayat 43, kita harus menghasilkan buah kerajaan itu. Menghasilkan buah. Ada kebaikan, ada ketulusan, kita harus menghasilkan buah. Buah yang berkenan dengan hati Tuhan, buah manis Bapak Mama, bukan buah asam. Menghasilkan buah manis. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, kalau sudah menikmati betapa kasih setia Tuhan dalam hidup, kenapa melupakan Tuhan di dalam hidupmu? Tadi nats pembimbing, yang jauh akan dekat. Tidak selamanya dia jauh dari Tuhan, Bapak Mama. Ada waktu Tuhan untuk dia akan dekat dengan Tuhan. Amin, kok Bapak Mama? Amin. Ya, ini dong tambah semangat. Ya, jadi yang jauh itu akan dekat dengan Tuhan. Tidak selamanya dia jauh. Tetapi ingat, tidak selamanya juga orang yang dekat dengan Tuhan dia tetap dekat dengan Tuhan. Tidak selamanya. Bisa saja dia dekat dengan Tuhan, tetapi kalau dia tidak pertahankan imannya, dia akan menjadi jauh dari Tuhan. Jadi Bapak Mama yang terkasih, orang yang jauh berusaha untuk dekat, bagaimana orang yang sudah dekat dengan Tuhan? Apakah dia terus berusaha untuk dekat dengan Tuhan? Atau apakah dia berpikir untuk jauh dari Tuhan? Orang yang terdahulu itu, dia akan ke belakang. Orang yang ke belakang, dia akan terdepan. Firman itu akan digenapi. Tetapi bagaimana orang akan bertahan? Jadi memang penderitaan itu ada Bapak Mama. Tapi jangan berpikir untuk
menjauhkan diri kita dari persekutuan dengan Tuhan. Jangan. Kalau sudah menikmati kasih yang berharga dari Tuhan, apapun resikonya Bapak Mama, jangan lari dari tanggung jawab. Kalau Tuhan sudah percayakanmu untuk ada di rumah Tuhan dan mengurus ladangnya, tahanlah dan berjuang terus. Sama kayak anak-anak muda kalau dong pacaran, tidak mungkin dong ada tantangan, dong langsung bilang, sudah, saya berhenti berjuang. Tidak mungkin. Dia harus berjuang supaya tujuannya itu tercapai. Nah, tujuan kita adalah kita mau mendapat itu keselamatan. Maka kalau tujuan kita mau mendapat itu keselamatan, Bapak Mama, berilah buah yang manis. Supaya hati Tuhan juga senang. Kita jangan menyakiti hati Tuhan. Ingat, kasih Allah itu berharga. Kasih Allah itu bukan murahan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.